Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Hari ini kita akan belajar ya pada pembelajaran yang ketiga subtema 2 tema 7. Nah, perhatikan gambar di belakang. Ini ada apa ini? Ya, macam-macam rumah ya. Nah, kita akan belajar tentang keunikan rumah adat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Simak baik-baik videonya sebagai berikut. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Warebo. Warebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Warebo menjadi tujuan wisata. Di Warebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang bisa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan tinggi mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Misalnya, tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua merupakan loteng yang disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparai. Disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut hekang. Hekang kode. Tingkat kelima disebut hekang kode. Untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Nah, bisa kita lihat semacam ini ya. Ada 5 tingkatan pada rumah adat Baruniang. Keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek yang handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan dengan adat istiadat tiap daerah yang berbeda. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Nah, misalnya ini di daerah Aceh ada Rumah Aceh, Rumah Krong Bade. Di Sumatera Utara ada Rumah Balai Batak Toba, ada Rumah Bolon. Di Sumatera Barat ada Rumah Gadang. Di Riau ini ada Balai Salasa Jatuh, ada Rumah Adat Salaso Jatuh Kembar, Rumah Melayu Atap Belah Hubung, ya, dan sebagainya. Kemudian di Riau ada Rumah Melayu Atap Limas Potong. Ini contoh keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Hampir setiap provinsi itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang ada di buku siswa. Rumah adat Balileo berasal dari provinsi mana? Kemudian sebutkan keunikannya. Ya, rumah adat Balileo berasal dari Provinsi Maluku Utara. Nah, keunikan memiliki ukuran rumah yang besar, tidak bersekat dan tidak berdinding, memiliki ukiran dan ornamen yang unik, memiliki struktur rumah panggung dan pembuatan rumah murni menggunakan kayu dan tidak menggunakan paku. Selanjutnya, rumah adat Tambi. Nah, rumah adat ini berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Keunikannya memiliki ukuran rumah yang kecil dikarenakan untuk tinggal masyarakat umum, berbentuk prisma segitiga, memiliki atap dari daun ijuk yang sangat panjang dan anak
tangga bagi penghuni rakyat biasa berjumlah ganjil anak tangganya, sedangkan untuk tetua adat berjumlah genap. Selanjutnya, rumah adat Honai. Rumah Honai ini berasal dari Provinsi Papua. Bentuk rumah bulat, memiliki atap berbentuk kerucut yang terbuat dari ilalang atau jerami. Selanjutnya, rumah adat Tongkonan. Rumah adat ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Bagian atap mirip perahu. Bagian badan rumah dihiasi ukiran khas Toraja. Bagian depan dihiasi dengan tanduk kerbau. Pintu dan jendela kecil tujuannya adalah untuk menghalau udara dingin agar rumah lebih hangat. Dan letak posisi yang harus menghadap utara, membelakangi selatan. Nah, selanjutnya rumah Lamin. Rumah Lamin ini berasal dari Kalimantan Timur. Keunikannya pada rumah Lamin banyak ditemukan ukiran atau gambar yang mempunyai makna bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Kayu yang digunakan untuk membuat rumah Lamin adalah kayu ulin. Demikian sahabat kelas 4 kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya jangan lupa kerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.